Anehnya, mereka kok dulu berbondong-bondong hijrah ke Nusantara bila Hadramaut sehebat itu kualitasnya. Yang lebih aneh lagi, kok mereka tidak pulang kampung saja ke negeri asalnya yang katanya penuh keberkahan tersebut. PBB telah menetapkan Yaman sebagai negara termiskin di dunia dan tempat bagi krisis kemanusiaan terburuk. Dilansir dari BBC, sekitar 24 juta orang di sana, yaitu sekitar 80% dari populasi bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup dan jutaan berada di ambang kelaparan. Sebagai komparasi, ketika Al-Quran menyebut kata Rum atau Romawi, maka negeri manakah yang dimaksud? Tentu saja itu adalah Bizantium atau Romawi Timur, karena Romawi Barat sudah runtuh hampir sahabat sebelum Nabi dilahirkan, yaitu pada tahun 476 Masehi, sementara Rasul dilahirkan pada 571 Masehi. Sebelum masa Nabi, Hadramaut bukan bagian dari Yaman. Nah, itu petanya ya. Ketika dikuasai Inggris pada 1893, Hadramaut juga bukan bagian dari Yaman. Jadi, kini semakin jelas bahwa Hadramaut bukan bagian dari negeri Yaman sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah ketika bersabda tentang kemuliaan Yaman. Kesimpulan, klaim Ba'alwi yang terbukti menyesatkan umat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi padahal sudah gagal dari segala pembuktian, kini semakin tragis nasibnya. Mereka yang selalu mengagungkan datuknya secara berlebihan juga telah diulas segala kejanggalannya melalui banyak kajian. Dan tidak cukup itu saja, ternyata klaim bombastis akan Hadramaut yang dikaitkan dengan kemuliaan Yaman ternyata telah terbukti tidak benar adanya berdasarkan peta kesejarahan di masa Rasulullah. Hadramaut bukan bagian dari Yaman di zaman Nabi. Tulisan terbaru dari KRAT Fakih Wiradiningrat tanggal 22 Juni 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Tulisan ini dimulai dari quote Oce Otorpa yang berbunyi, kebohongan memiliki tanggal kadaluarsa, tetapi kebenaran tidak pernah berakhir. Sebab klaim sesat atas Hadramaut. Kaum Habaib atau klan Ba'alwi imigran Yaman di dalam meneguhkan klaim sesatnya sebagai keturunan Nabi selalu memprodusir kemuliaan tentang negeri asal leluhur mereka yaitu Yaman dengan mengklaim sebagai keturunan Sayyid Ahmad bin Isa al-Husaini yang diakui sebagai datuknya dan konon tanda kutip hijrah ke Hadramaut dari Irak. Di sini seolah Hadramaut yang kini menjadi bagian dari salah satu provinsi di negeri Yaman adalah negeri yang termulia di dunia dan melebihi negeri manapun. Dan salah satu kotanya yaitu Tarim sebagai tempat mayoritas habaib bercokol adalah sebagai kota yang penuh keberkahan. Berikut ini daftar kemuliaan Tarim dan Hadramaut versi klan Ba'alwi. 1. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik dari Tarim setelah Al-Masajid As-Salasah, Makkah, Madinah, Aqsa. Demikian kata Habib Abdullah Al-Haddad. 2. Begitu banyak orang soleh sehingga dijuluki kota seribu wali. Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf berkata kepada putra beliau, Syekh Umar Al-Muhdor, sungguh telah dimakamkan di Zanbal. Nama pemakaman di Tarim, 10.000 waliullah dan 80 diantaranya mencapai tingkat kutub. Jumlah ini sekitar 600 tahun lalu sebelum wafatnya pendiri marga Ba'alwi macam As-Segaf, Al-Idrus, Al-Muhdor, Al-Haddad, dan lain sebagainya. Dengan klaim ini, sekarang jumlah aulia di Zanbal sudah mencapai ratusan ribu. 3. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad berkata, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan memberikan syafaat kepada penduduk Tarim secara khusus jika nama Tarim disebutkan di hadapannya. Beliau berkata, sungguh berbahagia penduduknya. Kelak di hari kiamat Abu Bakar As-Siddiq akan memegang semua penduduk Tarim dalam genggamannya dan membawa mereka ke dalam surga. 4. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga berkata, seandainya engkau mengeluarkan seluruh hartamu untuk mengunjungi kota Tarim, maka apa yang telah engkau dapatkan akan lebih banyak dari apa yang telah engkau keluarkan. 5. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, jalan di kota Tarim disebut sebagai guru karena jika kalian berjalan di jalanan Tarim, kalian akan menemukan banyak orang yang akan menunjukkan kebaikan atau majelis ilmu atau bahkan menasehatimu ketika kita ada kekurangan. Sehingga jalanan kota Tarim bagaikan seorang guru yang memberi petunjuk pada kebaikan. 6. Habib Umar bin Alwi Al-Kaf dalam kurung Sibaweh Tarim
Katanya, berkata, doa di kota Tarim mustajab walaupun di dalam kamar mandinya. 7. Syekh Abdurrahman As-Segaf, pendiri marga As-Segaf Ba'alwi, berkata, setetes ilmu di Tarim lebih baik daripada lautan ilmu di luar Tarim. 8. Habib Ahmad Al-Attos, jalanan Tarim adalah guru daripada orang yang tidak memiliki guru. 9. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, andai ia, dalam kurung, menyebut seorang syekh dari Maghribi, mengetahui hakikat mereka, dalam kurung tokoh-tokoh Hadramaut yang hidup di zaman itu, pastilah mereka itu lebih agung dari malaikat. Sedangkan malaikat itu maksum berdasarkan nas Al-Quran. Dan masih banyak lagi narasi-narasi mengagungkan Hadramaut dan kota Tarim yang demikian luar biasa dan bombastis. Tentunya sebagai orang berakal kita bisa melihat bagaimana Hadramaut sejak dahulu hingga kini kondisinya, apakah layak dianggap sebagai salah satu pusat peradaban Islam dari segala sisi. Lalu bagaimana dengan kota-kota Irak dan Iran, tempat berkumpulnya mayoritas marga Al-Husaini? Bagaimana pula dengan kota gudangnya para wali dari banyak mursyid thariqah di Fez, Maroko, dan kota-kota lainnya yang membentang dari Mesir hingga Maghribi yang banyak dihuni marga Al-Hasani? Ini belum termasuk Syam, Palestina, Syria, dan Yordania. Masa semua kota-kota tersebut kalah kualitasnya oleh sebuah klan ranting kecil dari keturunan Ubaidillah yang mengaku salah satu dari putra Sayyid Ahmad bin Isa? Anehnya, mereka kok dulu berbondong-bondong hijrah ke Nusantara bila Hadramaut sehebat itu kualitasnya. Yang lebih aneh lagi, kok mereka tidak pulang kampung saja ke negeri asalnya yang katanya penuh keberkahan tersebut? Hanya orang berakal sehat yang akan bisa mencermati segala kejanggalan ini. Termasuk Abdullah Al-Haddad, yang konon katanya wali itu juga bombastis, juga eksageratif ya. Hiperbolik, sangat berlebihan. Sebab kemuliaan Yaman berdasarkan sabda Nabi. Memang benar, Yaman adalah negeri yang kemuliaannya banyak disebut di dalam riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kondisi kekinian Yaman sedang diuji dan didera konflik yang seolah tidak berkesudahan, namun kisah perjalanan suatu bangsa memang ada naik dan turunnya. Ada masa jaya sekaligus ada masa-masa sulitnya pula. Kelak seluruh sabda Nabi tersebut niscaya akan menuai pembuktiannya. Yaman kekinian adalah kekacauan dan kemiskinan akibat konflik politik dan militer yang selalu melanda sedari dahulu hingga sekarang, membuat Yaman menjadi negara yang memprihatinkan. PBB telah menetapkan Yaman sebagai negara termiskin di dunia dan tempat bagi krisis kemanusiaan terburuk. Dilansir dari BBC, sekitar 24 juta orang di sana, yaitu sekitar 80% dari populasi, bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup, dan jutaan berada di ambang kelaparan. Walaupun toh demikian, banyak hal berdasarkan dalil yang menunjukkan keutamaan Yaman, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sebaik-baik penduduk dunia. Rasulullah telah mengabarkan kepada para sahabatnya mengenai keutamaan penduduk Yaman ketimbang penduduk lainnya. An Muhammad ibn Jubair bin Mut'im an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dia selesai dibaca. Suatu ketika, cerita Jubair bin Mut'im, kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan antara Makkah dan Madinah. Saat itu Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian, mereka bak segumpal awan, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi. Saya bacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. 2. Keberkahan melingkupi Yaman. Rasulullah juga telah mendoakan agar keberkahan melingkupi Yaman dan penduduknya. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana, dan seterusnya. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Yaman kami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. 3. Iman dan hikmah ada pada Yaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, tatkala diturunkan ayat apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, Rasulullah bersabda, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad. Meskipun hadis ini butuh kaji secara spesifik ya, tapi ini kita bacakan saja.
karena banyak linguistik yang butuh diurai. 4 umat Nabi yang akan pertama kali minum dari telaga beliau. Sahabat Nabi Sauban berkata, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. 5. Tentara Allah di masa fitnah. Abdullah bin Hawalah mengatakan Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum dalam kurung hewan kalian dari kolam-kolam dalam kurung di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. 6. Sifat mulia penduduk Yaman. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penduduk Yamanlah yang pertama kali meneladankan jabat tangan. Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman, merekalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan. Penduduk Yaman dalam sejarah juga dikenal bersemangat dalam menuntut ilmu, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik. Suatu hari beberapa orang dari negeri Yaman datang menemui Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, kirimkan untuk kami seseorang yang akan mengajari kami sunnah dan Islam. Lalu Rasulullah menarik tangan Ubaidah seraya bersabda, ini orangnya, dialah penjaga umat ini. Penduduk Yaman juga disebut sebagai umat Nabi yang amalnya akan membuat iri para sahabatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan datang kaum yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Apakah mereka kaum dari Quraisy, ya Rasulullah? Tanya para sahabat. La walakinnahum ahlil Yaman. Bukan, mereka adalah penduduk Yaman, jawab Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hashim. Nah, hadis-hadis itu mesti dilihat kontekstualitasnya, maksudnya, pemilihan diksinya, kemudian siapa yang diajak bicara dan lain sebagainya. Itu dianalisis begitu, baru nanti akan ketemu akurasi dari maksud dari hadis tersebut. Dynamic adaptive konteksnya itu bagaimana. Nah, ini kita lanjutkan aja. Definisi tentang Yaman. Pertanyaan kritisnya, benarkah Hadramaut adalah Yaman yang dimaksud oleh Nabi SAW di atas? Sebagai komparasi, ketika Al-Quran menyebut kata Rum atau Romawi, maka negeri manakah yang dimaksud? Tentu saja itu adalah Bizantium atau Romawi Timur. Karena Romawi Barat sudah runtuh hampir sahabat sebelum Nabi dilahirkan, yaitu pada tahun 476 Masehi, sementara Rasul dilahirkan pada 571 Masehi. Sebelum masa Nabi, Hadramaut bukan bagian dari Yaman. Nah, itu petanya ya. Ketika dikuasai Inggris pada 1893, Hadramaut juga bukan bagian dari Yaman. Ketika Zionis Israel menolak entitas Palestina, pertanyaannya adalah ketika mereka dahulu hadir sebagai imigran harus mendapat stempel dari otoritas pemerintahan siapa? Tentu saja mereka harus mendapatkan persetujuan penguasa Palestina yang jelas diakui wilayahnya di dalam peta dunia. Mencoba menghapus kesejarahan Palestina adalah tindakan yang jahat, brutal, tidak berperi kemanusiaan, serta ahistoris. Analogi lainnya, ketika di zaman Majapahit kita mengaku sebagai warga ibu kota, maka yang dimaksud adalah Trowulan yang kini bagian dari kota Mojokerto. Dan di masa sekarang tentu saja mereka yang ber-KTP Jakarta atau nantinya ketika pindah ke IKN di Kalimantan. Nah, ternyata di dalam kesejarahan yang dimaksud sebagai Yaman dahulu kala adalah mayoritas Yaman Utara sebelum bersatunya Yaman Utara dan Selatan di era sekarang. Sedangkan Hadramaut adalah entitas sendiri. Silakan melihat sesuai peta yang ditampilkan tentang kewilayahan Yaman. Link tersemat dari wattpad.com. Karena Yaman di masa Rasulullah adalah daerah teritorial yang mayoritas masih menganut agama Kristen di bagian utaranya, Najran, serta bagian selatan sebagai daerah yang pernah dikuasai kerajaan Himyar yang beragama Yahudi sebelum dihancurkan Bizantium.
Setelah itu, keduanya berangsur memeluk Islam dan melebur menjadi satu, yaitu setelah Islam diperkenalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 630 Masehi dalam sebuah ekspedisi di kala Nabi masih hidup. Berikut ini pembagian Jazirah Arab di masa Nabi SAW. 1. Hijaz. Terletak di sebelah tenggara tepian Laut Merah. Wilayah ini penting karena ada Ka'bah di Mekah. 2. Yaman. Terletak di sebelah selatan Mekah dan di sebelah selatannya adalah Samudra Hindia. 3. Hadramaut. Terletak di sebelah timur Yaman, sebelah selatannya juga Samudra Hindia. 4. Murah atau Murah ya. Terletak di sebelah timur Hadramaut. 5. Oman. Terletak di sebelah utaranya Muhrah, tepian Teluk Persia. 6. Al-Hasa. Tepian pantai Teluk Persia memanjang hingga sungai Efrat. 7. Najd. Dataran luas berbatasan dengan Syam antara Hijaz dan Yamamah. 8. Ahqaf. Terletak di selatan, sebelah barat daya Oman. Jadi, kini semakin jelas bahwa Hadramaut bukan bagian dari negeri Yaman sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah ketika bersabda tentang kemuliaan Yaman. Link tersemat portal Islam. Kesimpulan, klaim Ba'alwi yang terbukti menyesatkan umat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal sudah gagal dari segala pembuktian, kini semakin tragis nasibnya. Mereka yang selalu mengagungkan datuknya secara berlebihan juga telah diulas segala kejanggalannya melalui banyak kajian. Dan tidak cukup itu saja, ternyata klaim bombastis akan Hadramaut yang dikaitkan dengan kemuliaan Yaman ternyata telah terbukti tidak benar adanya berdasarkan peta kesejarahan di masa Rasulullah. Benarlah kata pepatah, suatu kebohongan akan melahirkan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan pertama. Marilah kita waspada akan semua tipu muslihat bila ingin menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku, KRT Fakir Radiningrat 22 Juni 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.